Tanah Air, cerita pendek karya Martin Aleida, dibacakan oleh Richa Padilla, Ulin Nuhanazara, Najwa Alesapira, dan Muhammad Pendawa. Hatiku teduh. Dia kelihatan tenang. Cuma matanya saja yang terus memandangiku dengan ganjil. Seakan aku ini siapa, bukan istrinya. Tadi, sambil duduk berdampingan menjuntaikan kaki di tubir tempat tidur. Perlahan, kupotongi kuku-kukunya yang panjang, hitam berdaki, dari tangan sampai kaki. Gemertak pemotong kuku meningkahi angin pagi yang deras dan dingin memukuli jendela. Tanpa menatapku barang sekejap pun, seperti berbisik pada dedaunan di luar. Lagi-lagi, dia mengulangi igawan yang saban pagi, menjelang matahari terbit. Diucapkannya seperti merapal mantra, atau pesan yang aku tak tahu kepada siapa. Setengah jam lagi, begitu matahari terbit, mereka akan datang membebaskan kita. Desisnya dengan mata yang tetap saja liar. Dan sepertinya aku entah di mana, tidak berada di seberang bahunya. Siapa yang akan membebaskannya? Aku tak tahu. Dan aku tak pernah mau bertanya. Tetapi yang jelas, janji akan pembebasan selepas subuh itulah yang kelihatan membuat penderitaannya lebih dalam. Aku sama sekali tak tahu bagaimana awal kesengsaraan yang kini membelenggunya, membuat dia tidak berada dalam tubuhnya sendiri. Sebagaimana dia yang kukenal sejak lebih setengah abad lalu dari seorang wartawan olahraga koran sore yang terpandang, yang katanya sering mengintipku dari gerbang Candranaja dekat Jakarta Kota. Saat aku pulang sekolah naik sepeda, laki-laki peranakan yang bermata tidak sesipit mataku, tapi hatinya sungguh lapang, dan aku merasa tersanjung, juga bingung, ketika dalam surat pertama yang dia selipkan ke dalam tasku, memuji betisku setengah mati. Sekarang di tempat tidur ini, dari seorang manusia, kini dia tinggal menjalani sisa hidupnya hanya sebagai seonggok daging tak berjiwa. Hampa, aku tak tahu apa yang menjadi pencetus penyakitnya ini, yang membuat matanya terkadang garang, teramat garang, memerah, seperti hendak pecah. Kalau sudah begini, dia menghindar dari tatapanku. Bagaimanapun manisnya, aku tersenyum dan melemparkan pandang keluar jendela. Yang tetap bertahan adalah pernyataan kasih sayangnya sejak dulu. Kalau bangkit, dia tak pernah lupa membelai lututku, persis di atas betis yang katanya membuat dia kesengsem dulu. Dari kawan-kawannya, sesama pelarian, yang tak bisa pulang karena paspor mereka dirampas penguasa baru di tanah yang kutinggalkan. Kudengar dia merasa sangat bersalah, mengutuki dirinya sebagai seorang ayah yang keji, karena tidak membesarkan, apalagi menyekolahkan anak tunggal kami. Tak sekali dua kali, kawan-kawannya di Tiongkok, sebelum mereka mendamparkan diri di Amsterdam sini, memergokinya, sedang membisikkan nama anaknya berulang kali, dan membentur-benturkan kepalanya ke meja makan, juga ke tembok. Kawannya sekamar sering mendengar desis sebuah nama dan gedebuk berulang-ulang di dinding batu, sementara dia masih berada di toilet. Menurut cerita kawan-kawannya itu pula, ketika revolusi kebudayaan membanjir di seluruh daratan Tiongkok, dia acap kali termenung, tak percaya akan apa yang dia saksikan. Dia mendengar di seluruh negeri itu, seorang manusia sedang dipuja melebihi Dewi Kuan Im. Suatu pagi, dia terperanjat, gemetar melihat puluhan pemuda dan tentara bertopi segi lima, syal merah, yang sedang konferensi di satu hotel bertingkat. Semuanya berdiri di beranda hotel di tingkat kesekian, menghadap ke timur,
Mereka bukannya memuja matahari, melainkan memuliakan sang penyelamat yang sedang duduk entah di mana. Lewat pengeras suara, mereka bersenandung seperti hendak menggelontorkan matahari. Di langit tiada dewa, di bumi tiada raja. Gunung-gunung menyingkirlah, aku datang. Dia bersama ratusan kawan senasib disingkirkan ke sebuah kota kecil, jauh dari Peking. Alasannya demi keamanan, supaya tak jadi sasaran mereka yang datang dengan senjata buku merah. Dia merasa benar-benar dikucilkan, disingkirkan dari dunia yang wajar. Dilarang keluar dari komplek perumahan. Dari seorang yang terlatih menulis, dia menjadi pengangkut kotoran manusia untuk pupuk tanaman. Perasaannya tambah tertekan, apalagi muncul perpecahan di kalangan mereka yang tak bisa pulang ke tanah air itu. Ratusan jumlahnya, mereka bertengkar, seperti hendak berbunuh-bunuhan. Karena beda pilihan keyakinan politik antara Moskow dan Peking, beberapa tahun kemudian aku menerima sepucuk surat. Melihat titi mangsanya, surat itu terlambat 4 bulan. Melalui perbatasan sejumlah negara Eropa, diposkan di Amsterdam, hanya secarik kertas. Dia membujukku menjual apa saja untuk ongkos dan bertolak dari Jakarta supaya bisa berjumpa di Makau atau Kanton. Waktu itu pekerjaan sebagai tukang jahit dan pembuat kue sudah kutinggalkan. Aku sudah memiliki beberapa budget dan berangan-angan menjadi pengusaha taksi supaya bisa memilih perguruan yang baik untuk anakku. Di stasiun kereta api Kanton, aku menjumpainya sedang duduk di sebuah bangku panjang. Duduk berpangku tangan, dari rona matanya, sepertinya dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku memanggil namanya. Ini aku, sapaku. Dia berdiri, memeluk erat-erat seperti hendak meremukkan tulang rusukku. Orang hilir mudik tak dia hiraukan. Malam pertama, dia bercerita tentang rencananya berangkat ke Belgia, yang tak lama lagi akan membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok, sehingga visa tinggal di negara itu diperkirakan akan mudah diperoleh. Dari negara itu, katanya, dia akan melompat ke Belanda, di mana beberapa orang temannya senasib sudah siap menampung. Aku hanya meletakkan kupingku dengan baik-baik di bahunya, mengiyakan apa saja yang ia rencanakan. Malam kedua, ulu hatiku terasa seperti ditonjok ketika dia katakan ada kabar yang sampai ke kupingnya, bahwa aku sering pergi dengan lelaki. Lantas dia keluarkan sebuah buntalan kecil dari saku celananya, dibalut kain putih, di dalamnya segumpal tanah merah yang kering. Ciumlah, ini tanah Indonesia. Apapun yang akan terjadi, dia akan mempertautkan kita, katanya lamat-lamat seraya memegangi tanganku, merebahkan kepala di bahuku, semacam permintaan maaf atas tuduhan yang baru saja dia tempakkan padaku. Katanya, tanah itu dibawa ketika meninggalkan Jakarta menuju Kairo dan kandas di Peking. Tak sampai 5 tahun setelah pertemuan di Kanton itu, begitulah kalau tak salah ingatanku. Budgetku sudah selusin dan taksiku 5. Dengan bantuan pengarahan dari gereja, aku bisa menyekolahkan anakku di Australia. Dia studi teknologi informasi, keinginannya satu-satunya. Setelah beberapa lama bermukim di Belanda, suamiku berkirim surat. Layaknya pecandu sepak bola yang ingin lawannya kalah habis-habisan. Dia berteriak melalui baris-baris suratnya. Jualah semua, jangan tinggalkan spesier pun di negeri yang dikuasai fasis itu. Terbanglah kemari, tanahmu, tanahku, walau segenggam menunggu di sini. Tak terlalu sulit untuk memenuhi keinginannya. Ada orang-orang gereja yang siap membantu mencarikan pembeli, juga sanak saudara, sekalipun mereka harus mendekatiku dengan hati-hati. Tercunguk di mana-mana. Tiba-tiba datang lagi surat dari dia. Singkat, memerintah. Jangan berangkat dulu, keadaan tidak aman. Maksudnya apa? Aku tak tahu. Tunggu kabar selanjutnya, katanya. Padahal rumah sudah terjual. Terpaksa aku mengontrak rumah selama setahun. Kabar susulan dari dia belum juga muncul selama setahun. Aku berniat baik, ingin berbuat kebajikan kepada suami yang kucintai. Orang yang sayangnya pada anakku membuat dia dikungkung ketegangan karena merasa bersalah tidak ikut membesarkannya.
Tetangga, sanak famili boleh acuh tak acuh karena takut. Namun, gereja membukakan pintu untukku. Walau hanya hubungan gereja kecil, disitulah aku tinggal sambil menunggu aba-aba keberangkatan yang akan datang dari daratan impian. Derita tak usah berpanjang-panjang, sementara keteguhan tak boleh padam. Singkat cerita, aku mendarat di sisi Paul. Dia menyambutku di pintu keluar. Dada sesak oleh kebahagiaan. Aku dirangkulnya berlama-lama, lantas mendorong barang bawaanku menuju kereta api. Rumahnya agak di tepi Amsterdam. Masyarakatnya terdiri dari berbagai ras. Orang Suriname yang paling banyak. Ruang tamunya cukup lega, 2 kamar tidur, lengkap dengan dapur dan kamar mandi yang memadai. Terletak di lantai 8 dari kawan-kawan terdekatnya, terutama peranakan. Ku peroleh keterangan bahwa kesengsaraan berupa stres yang dia tanggungkan bertambah buruk. Apapun, aku akan harus menemaninya. Sebagaimana aku harus membesarkan anakku, maka aku juga harus mendampingi walau ajal menanti. Dia sering merenung, matanya acap kali, menerawang kosong keluar jendela. Jarang sekali dia memulai percakapan. Hatiku melambung bahagia ketika anakku liburan dan mengunjungi kami. Ketika dia masih duduk di sekolah dasar, dengan susah payah aku melerai kemarahannya terhadap ayah yang dia tuduh tidak bertanggung jawab meninggalkannya, menyia-nyiakan ibunya bersenang-senang di luar negeri sana. Di meja makan, menjelang tidur, terkadang saat sedang belajar, kalau momennya kena, kukatakan bahwa ayahnya tidak bersalah, tak bisa pulang membesarkan dan menyekolahkannya, bukan pilihannya. Susah payah aku menjelaskan kepadanya bahwa ada kekuasaan yang begitu buruk rupanya, sehingga sampai hati memisahkan seorang anak tunggal dari ayahnya. Hans sekarang sudah terbebas dari siksa di masa kecilnya. Selain penjelasan berulang-ulang yang kusampaikan, dia juga menjadi matang dengan jalan yang dia temukan sendiri, terutama oleh dunia yang bisa diarungi lewat Google. Bagaimanapun kekuasaan mencoba berbohong dan menutupi kejahatannya, terbongkar juga di dunia maya. Han membuat dadaku mongkok. Setelah dewasa, dia berubah dalam bersikap terhadap papinya, suamiku yang tetap tumpul, terkungkung dalam jiwa yang remuk. Setelah putra tunggal kami itu kembali ke Australia, ketegangan yang dialami suamiku bukannya mengendur. Bercakap-cakap di taman, di meja makan, di tempat tidur, dia tak habis-habisnya mengutuk dirinya sendiri karena ucapan anaknya yang masih kecil bahwa dia bukan seorang ayah yang bertanggung jawab. Sudahlah, dengarlah baik-baik. Tuduhan anakmu itu kan kau dengar dari kawan-kawanmu di Tiongkok kan? Sama seperti kau juga dengar bahwa aku menjual diri kepada lelaki lain. Aku tak memedulikan omong kosong orang. Kalau ku masukkan ke dalam hati, aku bisa gila. Dengarlah baik-baik. Selama Han bersama kita di sini, dia memanggilmu papi. Papi, kau ingat kan? Tidakkah kau bisa menafsirkan sebutannya padamu itu sebagai tanda permintaan maaf bahwa kau adalah ayahnya yang baik, bahwa kau tak pulang-pulang bukan lantaran kehendakmu. Tapi dia cuma membatu, tak bergetar. Apa yang berkecamuk di dalam hatinya, aku tak tahu. Matanya tetap nanar menatapku. Hatiku terasa teduh, dan dia kelihatan lebih tenang. Cuma matanya yang terus memandangiku dengan ganjil. Seakan-akan aku bukan istrinya. Sebentar-sebentar, dia melongok ke jendela. Sudah potong kuku, sudah mandi, sudah sarapan. Kita tinggal tunggu, nanti dokter akan datang. Pujuku. Saya pamit membuang sampah, menyiram tanaman di beranda, mencuci piring, dan merapikan ruang tamu. Di beranda aku merawat taman kami yang mungil, sekitar 1,5 kali 2 meter. Di situ kutanam ros, juga 2 pohon pisang, agar Indonesia tidak terlalu jauh dari kami.
Telepon berdering. Saya psikiater yang akan mengunjungi suami Nyonya. Apakah dia baik-baik saja? Kata yang menelpon. Dia baik-baik saja, dokter, sahutku. Tunggu ya. Aku membersihkan kamar mandi, menggosok toilet. Ketika menjinjing vakum cleaner ke kamar tidur, aku disentak gorden yang berkibar sejadi-jadinya disapu angin. Jendela ternganga, tempat tidur melompong. Aku berteriak memanggilnya. Tak ada jawaban. Aku lari ke kamar mandi, dia tak ada di situ. Toilet kosong. Secepat petir pikiranku terbang. Suara orang yang menelpon, yang mengaku psikiater, tadi kayaknya mirip suaranya. Kudorongkan kepalaku keluar jendela, memanggil-manggil namanya ke samping, ke bawah. Di mana kau? Di mana? Kukunci seluruh ruangan. Cepat aku melangkah ke lift. Kupencet angka 0 di panel. Begitu keluar dari lift, kudengar jeritan ambulans yang merapat di ujung apartemen. Beberapa orang terlihat mengerubung di sekitar jasad yang tutup selimut. Aku tak tahu sekuat apa aku menjerit. Sebesar apa mulutku terkuak menyerukan namanya. Hang! Hang! Aku terjerembab di sampingnya. Jari jemarinya masih mengepal tanah merah berbalut kain putih. Di dekatnya ada secari kertas yang berkata, Tanah Air Indonesia. Kalau terjadi apa-apa, tolong hubungi istriku, Ansui. Ini nomor teleponnya.